Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati guru kita Ustaz Mufid Islam dari KJ Martili. Yang kami hormati jemaah salat maghrib rahimahumullah. Pertama dan utama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam sehingga kita masih diberi kekuatan untuk dapat melangkahkan kaki kita ke Masjidil Rahman ini. Salawat serta salam marilah senantiasa kita berikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah salat maghrib rahimahumullah. Kajian kita pada maghrib pada malam hari ini akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Mufid. Sebelum beliau menyampaikan adalah pengajian kita atau kajian kita pada malam hari ini, kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya kepada Ustaz Mufid kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Ketua dan segenap pengurus Takmir Masjid Baitur Rahman yang pada kesempatan malam hari ini hadir. Yang kami hormati para hadirin, para tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Haji, calon haji, amin ya rabbal alamin. Dan wabil khusus para Ustaz Bayu Sugondo, terima kasih sudah hadir, luar biasa sekali. Jadi sedikit grogi. Jadi alhamdulillah sudah hadir di sini karena malam hari ini kita membahas tentang sholat berjamaah. Kalaupun nanti ada pertanyaan yang tidak bisa saya jawab, nanti bisa dibantu sama Ustaz Bayu Sugondo. Kalau Ustaz Bayu Sugondo masih belum bisa juga, insya Allah kita pertemuan 2 minggu yang akan datang. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibunya di belakang. Aduh. Kalau nak dibuka juga tidak apa-apa, biar terlihat. Ada Bu? UKT. Yang pertama Bapak-bapak sekalian, marilah kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka memenuhi salah satu undangan dari Allah. Sering kami sampaikan. Undangan yang pertama adalah sholat berjamaah. Hayya 'alas shalah, mari kita menuju sholat. Hayya 'alas shalah, mari kita menuju sholat. Dan alhamdulillah malam hari ini kita termasuk salah satu orang yang dapat memenuhi undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran Bapak sekalian terhitung amal soleh, amal ibadah yang nanti menjadi wasilah kita dapat berkumpul di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam mari kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mudah-mudahan salawat yang kita baca di dalam sholat tadi, ayat awal, ayat akhir, maupun di luar waktu sholat, ini semakin menambah kecintaan kita, semakin menambah kerinduan kita kepada Rasulullah, sehingga kita nanti termasuk salah satu umat yang insya Allah berhak mendapatkan syafaatnya yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita bahas tentang sholat berjamaah. 2 pekan yang lalu, masih ingat Bapak sekalian apa materinya? Udah ingat, kita ulang lagi. Nah, apa Pak? Ya, fadilah atau keutamaan sholat berjamaah. 2 pekan yang lalu sudah kita kupas tuntas. Ternyata sholat berjamaah itu pahalanya sangat luar biasa sekali. Salah satunya adalah yang pertama, kita pahalanya dilipat gandakan oleh Allah 27 kali lipat. Ini tidak ada yang tahu. Setiap kali sholat berjamaah pulang, ya Allah tidak memberikan garansi kamu pahalanya 27 derajat. Nah, tetapi wallahualam urusan pahala hanya Allah Subhanahu wa taala sendiri yang tahu. Maka dari itu, inilah sebuah motivasi dari Rasulullah SAW agar kita gemar atau rajin menunaikan sholat berjamaah dibandingkan sholat sendirian 1 derajat. Tapi bukan berarti kemarin kita sampaikan orang yang sudah sholat berjamaah kita sedikit sombong. Rizky, kamu sudah sholat maghrib berjamaah, besok maghrib tidak sholat lagi, ngapa? Pahala stok berjamaahnya masih ada. Bukan begitu. Ya, masih ada stok pahala 3 hari tidak sholat lagi, bukan begitu. Kita sholat memang adalah suatu kewajiban, dimanapun pahalanya akan berlipat ganda. Apalagi umur kita pendek, ya, umur kita pendek oleh Allah Subhanahu wa taala dijelaskan akmaru, Rasulullah dikatakan akmaru ummati ma baina sittina ila sab'ina. Umur umat Nabi Muhammad, umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalluhum may yajuzu dzalik, dan sedikit di antara mereka yang lebih dari itu, lebih dari 70 tahun. Mungkin kita sudah umur 60, mungkin ada yang umur 70, ada yang umur 80, itu tidak banyak, hanya sedikit. Maka salah satu memanfaatkan usia kita adalah dengan hadir sholat berjamaah. Kalau sholat berjamaah 5 kali saja kita sudah dapat pahala 135. Kalau kita sholat sendirian, dapat pahalanya berapa Pak? 5. Sama-sama sholat, tetapi kualitas dan kuantitas pahalanya berbeda. Nah, inilah salah satu trik strategi agar umur yang kita diberikan oleh Allah SWT itu berkah. Yang kedua, dengan sholat berjamaah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Setiap langkah kaki kanan menambah pahala, mengangkat derajat. Kemudian setiap langkah kaki kiri kita maju ke depan, ini akan menghapuskan noda-noda yang membandel di dalam jiwa kita, insya Allah. Bagaimana Pak Ustaz kalau naik motor? Dihitung ruginya ada malaikat. Nah, bukan masalah. Wallah namanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, ya. Mudah-mudahan yang pasti dengan kita hadir sholat berjamaah, pahala akan menimpakan
kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah, terkait dengan sholat berjamaah ada beberapa adab. Jadi ketika kita ingin mendapatkan sholat berjamaah, bukan datang langsung sholat kemudian bukan Allahumma antas salam, tapi Allahumma lantas jalan. Sudah salam langsung jalan. Tetapi ada beberapa adab ketika kita sholat berjamaah. Satu, diupayakan bisa hadir sebelum azan berkumandang. Karena ada juga orang yang mendapat sama-sama sholat berjamaah, mungkin di hadapan Allah Subhanahu wa taala kualitas dan kuantitas pahalanya berbeda. Ya, mungkin marbot. Sini siapa tadi yang muadzin? Masya Allah, pahalanya paling banyak ini. Kita kan datang ke masjid itu marbot. Kalau marbotnya belum azan, kaki lah. Ya, begitu juga nanti pulang setelah sholat isya, siapa yang terakhir pulang duluan? Nah, mungkin Pak Ketua Masjid. Apalagi saya, ya pasti marbot nunggu. Kalau Pak Ustaz sudah balik, baru beliau pulang. Besok subuh siapa yang duluan di sini? Marbot lagi. Nah, jadi kita lah bapak bersyukur, ya kita bersyukur ada marbot. Mungkin marbot duluan nanti masuk surga. Amin. Masih nomor 57. Saya nomor 58. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu juga berbeda orang yang datang kemudian sholat berjamaah langsung pulang, ya. Maka dari itu agar kita pahalanya maksimal, mendapatkan pahala yang berlipat ganda paling tidak 27 derajat, ada beberapa ikhtiar yang dapat kita lakukan. Yang pertama, memilih pakaian yang bagus. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Jadi Bapak sekalian, ini kita disunahkan, kita mau menghadap Allah Subhanahu wa taala memakai pakaian yang bagus. Bila perlu di rumah sudah kita siapkan sarungnya merek apa. Malam ini malam Kamis mereknya sarung cap gajah berdiri. Ya, besok sarung cap Wadimor. Besoknya lagi sarung cap gajah duduk. Jadi kita siapkan, apalagi hari Jumat. Ya, mari kita renungkan kepada diri kita masing-masing. Kalau kita berangkat kerja, mohon maaf, kalau kita yang dinas di PNS, apa itu PNS? Pegawai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi misalkan PLT, pejabat lillahi ta'ala. Petugas lillahi ta'ala ini nomor bot, petugas masjid dan nanti gaji, tetapi langsung gajinya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bekerja normal, Pak, ya, setiap hari Senin sore pulang pasti langsung masuk mesin cuci. Kemudian dicuci, kemudian dijemur, disetrika lagi. Karena apa? Berikutnya lagi, pekan berikutnya, baju yang kita pakai baju yang kita cuci, yang kita setrika akan kita pakai kembali ke dinasan. Kalau kita hari Senin upacara, bajunya belum disetrika, rasanya malu enggak Bapak sekalian? Malu. Kenapa? Nanti dikatakan, nah, bini kamu kemana? Istri kemana? Kamu dari setrika bajunya, kusut dan lain sebagainya. Ini kita mau menghadap manusia. Kalau kita ngadep Pak Wali Kota, pasti bajunya juga bagus, pakai lengan panjang, kemudian pakai sepan dan lain sebagainya. Bila perlu pakai sepatu. Nah, apalagi kita mau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Memang betul sholat itu kalau sudah menutup aurat dari pusar sampai lutut bagi laki-laki sudah cukup sahnya. Ya, secara syariat sudah pas, tetapi secara adab, akhlak tentu rasa-rasanya kurang sempurna. Maka dari itu Bapak-bapak sekalian, yang pertama, adab ketika kita memasuki masjid, kita memilih pakaian yang terbaik. Bila perlu disiapkan di rumah, paling ini baju, pakai baju yang mana dan lain sebagainya. Boleh tidak pakai kaos, Pak? Ya boleh, secara syariat juga boleh, ya. Apalagi jangan sampai tertulis coblos nomor 1. Kasihan yang di belakang, Allahu Akbar, ya Allah, coblos nomor 1, coblos nomor 2. Jadi tidak khusyuk. Nah, ini Bapak sekalian. Kemudian yang kedua, berwudu dari rumah. Jadi kita disunahkan berwudu dari rumah ketika kita akan sholat berjamaah.
man tatahhara fi baitihi thumma masya ila baitin li buyutillah liyaqdiya fariidatan min faraidillah kanat khatwatahu ihdahuma tahuddu fati'atan wal ukhra tarfa'u darajah. Barang siapa yang bersuci dari rumahnya kemudian berjalan ke salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, masjid, untuk menunaikan salah satu dari kewajiban Allah yang Allah wajibkan, maka kedua langkahnya salah satunya akan menghapuskan dosa dan langkah yang lainnya akan mengangkat derajatnya. Ini dua perkara itu sudah kita bahas. Jadi Bapak sekalian, ini kita sudah disunahkan berangkat dari rumah sudah dalam kondisi berwudu. Apakah berwudu di masjid tidak boleh? Boleh, dipersilakan. Apalagi kalau di rumah lagi kekeringan, pam mati, boleh kita berwudu di masjid. Kemudian kita sudah berwudu dari rumah, satu langkah saja sebentar lagi mau masuk masjid ternyata batal, kita tidak perlu kembali ke rumah lagi. Kalau kembali ke rumah lagi saya yang paling terlambat, sudah parkir motor tutup, nah balik lagi ke rumah, suka jadi. Nah, jadi Bapak sekalian ini fleksibel, tetapi tuntunan Rasulullah SAW diupayakan bisa sholat wudu terlebih dahulu dari rumah. Kalaupun nanti batal bisa wudu di masjid. Itulah salah satu fungsinya kenapa wudu disahkan di masjid. Suatu saat ada jamaah yang batal tidak perlu pulang lagi, segera berwudu di masjid. Begitu juga yang musafir, ya, yang sedang perjalanan bisa mampir ke masjid singgah untuk menunaikan sholat berjamaah. Kemudian yang ketiga Bapak sekalian, membaca doa menuju masjid. Tadi ada yang berdoa enggak, Pak? Dari rumah. Doa apa? Allahumma barik lana makan. Saat keluar rumah Rasulullah SAW mengajarkan kita berdoa. Dari kapan kita sudah keluar dari rumah, sudah dalam kondisi berwudu, ya, memang kalau sudah kondisi berwudu mau ke masjid, insya Allah kita akan dikawal oleh para malaikat. Kata Rasulullah SAW dari Anas bin Malik bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqala bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah." Jika seorang laki-laki keluar dari rumahnya kemudian berdoa bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ini makna yang ringan, Pak. Tapi kalau kita hayati betul, luar biasa sekali maknanya. Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Ya, gangguan teknis. Dengan menyebut nama Allah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, aku serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya bagaimana doa ini, Pak? Ini sebuah kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita keluar dari rumah bismillah billah karena Allah Subhanahu wa taala, kita serahkan jiwa raga kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga suatu saat misalkan ketika terjadi kecelakaan kita meninggal insya Allah dalam kondisi husnul khotimah. Dengan doa semacam ini juga ini semakin memperkuat tekad kita untuk sholat berjamaah. Kemudian kata Rasulullah SAW ketika seorang laki-laki membaca doa tersebut, beliau bersabda, maka pada saat itu akan dikatakan kepadanya, kamu telah mendapatkan petunjuk, kamu telah diberikan kecukupan dan mendapat penjagaan hingga setan-setan menjauh darinya. Lalu setan yang lainnya berkata kepadanya, setan yang akan menggoda. Jadi Bapak sekalian, kita mau datang ke masjid, setan juga menggoda kita. Ya, terus mengawasi. Jadi memang setan, iblis dengan Allah Subhanahu wa taala sudah punya kontrak. Apa kontraknya? Ya Allah, saya rela siap masuk neraka, tapi saya minta satu permintaan. Apa itu? Mencari teman sebanyak-banyaknya untuk saya jadikan kawan saya ngobrol di neraka. Maka apapun kondisinya, kita mau berbuat kebaikan, siap dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, semua akan setan itu menggoda.
Sudah bagus berangkat dari masjid, sudah sampai di sini, mau Allahu Akbar, khusyuk. Tetapi begitu imam membaca Alhamdulillahirabbil alamin, baru teringat di mana kunci tadi. Nah, motor belum dikunci, jemuran belum diangkat. Nah, tadi HP belum dimatikan, lupa ketinggalan HP. Bahkan berkali-kali kita mencari kunci tidak ketemu. Begitu sholat, ternyata dapat bisikan tak tahu dari mana kuncinya ketemu. Nah, inilah Bapak-Bapak sekalian trik setan menggoda manusia. Bahkan di dalam tempat suci, di dalam masjid pun ada. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Maka sebelum sholat boleh tidak baca surat An-Nas? Boleh, ya, boleh dipersilakan. Itu sebagai salah satu ikhtiar agar kita mantap hatinya, mantap jiwanya, kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setan yang akan menggoda manusia tadi dikatakan bagaimana engkau menggoda laki-laki yang telah mendapatkan petunjuk, kecukupan dan penjagaan. Jadi Bapak sekalian, adab yang ketiga, kita disuruh membaca doa dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billah. Yang keempat, apa yang pertama Pak tadi? Pakaian bagus. Memakai pakaian yang bagus. Yang kedua? Dari rumah. Berwudu dari rumah. Yang ketiga, jangan lupa berdoa. Dan yang keempat, ini sepele dan mungkin sering kita lupakan. Begitu masuk masjid, kita melangkahkan kaki dengan kaki kanan, keluar kaki kiri. Kalau masuk WC, kaki kanan pakai kiri dulu Pak. Kaki kiri apa kaki kanan? Kaki kanan belakangan. Kaki kiri dulu. Nah, setelah sampai di masjid, kita mendahulukan kaki kanan sambil membaca doa. Idza dakhala ahadukumul masjida falyaqul. Apabila salah seorang di antara kalian akan memasuki masjid, berdoalah, ucapkanlah Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu. Rahmat itu bukan tetangga kita, bukan Karang Rajo, bukan Umrah Boleh. Rahmat ini adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza kharaja falyaqul. Apabila setelah keluar dari masjid, kita disuruh berkata, berdoa, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku mohon kepadamu di antara karuniamu. Ada Pak, tulisannya ada Pak sini Pak ya? Aduh, tinggal kita mau apa tidak. Mungkin itu mengingatkan saja. Ya, mengingatkan saja, jangan sampai lupa masuk berdoa, keluar masjid juga diupayakan berdoa agar kita mendapatkan rahmat, kita juga mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang beberapa tadi Pak? Yang keempat, yang kelima, tidak lewat di depan orang yang sedang sholat. Diupayakan betul ketika ada orang sedang sholat, kita tidak melewati shaf yang ada di depan. Rasulullah SAW memberikan semangat, memberikan wanti-wanti kepada kita. Lau ya'lamul maru baina yadayil musalli madza alaihi. Seandainya orang yang lewat di depan orang yang sholat mengetahui dosa yang ditanggungnya, lakana ayyaqifa arba'ina khairan lahu min ayyumarra baina yadayhi. Niscaya dia memilih untuk berhenti selama 40 tahun, itu lebih baik baginya daripada lewat di depan orang yang sedang sholat. Ini Bapak sekalian, ketika ada orang sholat berjamaah, diupayakan kita menghindar, jangan sampai kita lewat di depan orang yang sedang melaksanakan sholat berjamaah. Tetapi di sini banyak juga penafsiran. Yang terlarang adalah lewat di depan orang yang sholat sendirian ataupun di depan imam, apalagi di depan imam, apalagi sholat sendirian. Tetapi ini ada juga berpendapat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini ketika beliau menginjak usia balik pernah lewat di sela-sela shaf sholat berjamaah yang diimami oleh Rasulullah SAW. Kemudian Ibnu Abbas tadi dengan menunggang keledai betina, kemudian beliau melepas keledainya, baru kemudian beliau bergabung dalam shaf. Jadi pernah Ibnu Abbas tadi berjalan di depan orang yang sholat berjamaah, kemudian dan tidak ada seorang pun yang mengingkari perbuatan tersebut. Nah,
Ini sebagian ulama berpendapat ini kalau sholat berjamaah diperbolehkan, kalau sholat sendirian diusahakan mungkin tidak dilakukan. Nah, ini maksudnya bukan kita ketika ada sholat berjamaah tadi Ibnu Abbas memakai keledai kita langsung keluar naik motor, ya, atau orang sholat Idul Fitri kita lewat, jangan dulu Pak, di stop dulu. Kita menghormati orang yang sedang menunaikan sholat berjamaah. Itu yang berapa tadi Pak? Yang 45. Kemudian yang 6, melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum duduk. Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka' rak'ataini qabla an yajli. Jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka hendaklah dia sholat 2 rakaat sebelum dia duduk. Para ulama menyampaikan sholat 2 rakaat ketika masuk masjid sebelum duduk ini disebut dengan sholat tahiyatul masjid. Nah, ini bagaimana niatnya? Silakan sholli sunnatat tahiyatul masjid raka'ataini lillahi ta'ala. Tambah mustaqbilal qiblah juga boleh. Tapi kalau sholat Idul Fitri di lapangan tidak perlu lagi Pak. Sholli sunnatat tahiyatul lapangan. Ya, tidak perlu lagi. Tapi lain cerita ketika kita sedang menunaikan umroh, datang ke Mekah ke Masjidil Haram, kita tidak disunahkan untuk tahiyatul masjid, tapi langsung tawaf berkeliling Ka'bah. Siapa yang sudah pernah umroh? Sudah pernah ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan berangkat ya. Amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya Pak, yang keberapa ini? Yang ke-7, menghadap sutra ketika saudara sholat. Yang dimaksud dengan sutra adalah pembatas dalam sholat, bisa berupa tembok, tiang, orang yang sedang duduk atau sholat, tongkat, tas dan lain sebagainya. Rasulullah mengatakan, idza shalla ahadukum falyusalli ila sutratin waliyad'u minha. Apabila salah seorang di antara kalian sholat, hendaklah ia sholat dengan menghadap sutra dan mendekatkan padanya. Itu ada di situ ya. Jadi dibayangkan ketika lagi sholat sendirian, sholat sunnah ditaruh di depan. Boleh pakai sajadah, boleh pakai tas. Harapannya apa? Orang ini tahu ini batas orang sedang melaksanakan sholat sunnah. Ketika orang tahu, jangan yang lain juga harus tahu. Berarti kita diupayakan jangan lewat di depan orang yang sholat tadi. Ya, paham sampai di sini Pak? Nah, itu manfaatnya. Kemudian yang keberapa Pak? Yang ke-8, menjawab panggilan azan. Menjawab panggilan azan, Rasulullah mengatakan, idza sami'tumun nidaa faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Apabila kalian mendengar azan, maka ucapkanlah seperti yang sedang diucapkan muadzin. Muadzin ini artinya orang yang memandangkan azan. Tak peduli, ya, kita harus peduli dengan masjid dimanapun tempat. Kalau kita dengar azan, hentikan dulu aktivitas, ya. Kemudian lagi parkir motor, misalkan lagi di jalan, kita doakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita jawab yang semisal itu. Kita menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita menjawab boleh dalam hati, boleh dengan lisan. Kita juga menjawab asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian hayya 'alas shalah. Jawabannya apa Pak? La haula wala quwwata illa billah. Jangan malah hayya 'alas shalah. Majulah. Nonton sinetron, sayang sinetronnya. Kalau itu sinetronnya lagi bagus. Sinetronnya apa Pak? Ikatan Cinta. Ada nonton? Masih ada Pak Ikatan Cinta? Oh masih ketahuinya. Dalam nonton dengar sekilas baik. Yang namanya sinetron, aduh, kadang masuk lagi ribut, tahu-tahu iklan. Mau ditinggalkan, sayang. Kapan ke masjid? 5 menit, 10 menit, kapan datang? Nanti kepotong. Nah, itulah Bapak sekalian. Jadi tantangan kita. Jadi inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat ini sudah ditentukan waktunya oleh Allah, mawquta, bukan mau kita. Yang zuhur ya jam segitu, kurang lebih jam 12.
asar kurang lebih jam setengah 4, maghrib jam 6, isya jam setengah 8, subuh kurang lebih jam setengah 5. Memang sudah ditentukan waktunya. Jadi kita yang menyelesaikan waktu sholat, Pak. Kapan sudah jam 12, apalagi sudah sholat Jumat, mohon maaf, berarti paling tidak kita mengukur. Kita akan mendapatkan undangan dari Allah Subhanahu wa taala, berarti jam setengah 12 kita sudah persiapan sholat Jumat. Ya. Misalkan maghrib jam 6, berarti jam setengah 6 paling tidak kita sudah mandi. Begitu juga isya jam setengah 8, paling tidak jam 7.15 menit kita sudah persiapan. Ini yang terkadang kurang dipahami oleh kebanyakan kaum muslimin. Contohnya apa, Pak? Sholat Jumat. Kapan saya sering khotbah Jumat, baru azan pertama sepi, bisa dihitung dengan jari. Baru azan yang kedua, baru sudah mulai orang berbondong-bondong. Tetapi juga masih sepi. Begitu qomat, nah baru banyak jamaah. Kadang ada yang sedih lagi, Pak, ketika khotbah, kan kita tahu menghadap jamaah. Yang di luar masih, mohon maaf, masih dikucuk motor sambil ngobrol, kadang sambil modut, sambil ngobrol. Mungkin khotib ini namanya nih. Nah, inilah Bapak-bapak sekalian, ini juga perlu kita perhatikan bersama. Ketika sudah masuk waktu sholat, apapun entah itu sholat 5 waktu, apalagi sholat Jumat, diupayakan kita sudah mempersiapkan diri dari rumah. Itulah fungsinya sholat Jumat, agar setelah sholat Jumat kita mendapatkan motivasi, mendapatkan nasihat dari sang khotib. Setelah pulang kita dapat wawasan baru, ilmu baru. Terkadang abang pulang, Pak, apa tadi khutbah Jumat temanya? Nah, udah tahu. Jadi apa? Sebelum sholat Jumat sampai setelah Jumat, udah tahu sama baik, datang. Lain cerita kalau kita dengar, datang, sudah mandi, sudah dengarkan, duduk di depan khutbah, di depan khotib tidak ngantuk, setelah pulang dapat peningkatan wawasan, peningkatan ilmu. Harapannya lebih semangat lagi beribadah. Ada juga yang marah-marah, Bapak ini, ya. Sudah dengar azan, tahu-tahu qomat. Ya, mas bangun. Kenapa? Nah, sudah sholat kita qomat. Loh, sholat Jumat macam apa ini? Ini bid'ah segala macam. Khutbah langsung azan, langsung iqamah. Sampai kemana? Sampai tadi yang tidur selama khutbah. Jadi Bapak sekalian, jadi ketika khutbah Jumat kita diupayakan mendengar agar kita mendapatkan ilmu. Ya, jangan dibangunkan. Sudah 10 menit rupanya dia tidur. Sampai ke berapa tadi? 9. Nanti kalau lupa bisa disimak di YouTube Masjid Baitur Rahman. Ada ya? Kemudian berikutnya memanfaatkan waktu antara azan dan iqamah. Waktu antara azan dan iqamah ini termasuk salah satu doa yang insya Allah mustajab. Doa di antara azan dan iqamah, insya Allah doanya tidak tertolak. Silakan bapak-bapak berdoa kepada Allah. Tinggal keyakinan kita. Jangan kalau kita sudah mengetahui adab di dalam masjid, jangan kita ngobrol-ngobrol. Jadi manfaatkan dulu sholat sunnah, berdoa kepada Allah. Apa permintaan kita? Permintaan kita misalkan mau motor, mau mobil, silakan. Allahumma inna nas'aluka Avanza. Allahumma inna nas'aluka NMAX. Ya Allah, aku mohon kepada motor NMAX. Jadi silakan, itu kan bagian dari berdoa. Yang namanya kita doa kepada Allah kan bisa saja. Mau minta mobil silakan, mau minta keluarga yang sakinah mawaddah warahmah juga boleh. Mau minta keturunan kita menjadi keturunan yang soleh dan soleha juga boleh, dan lain sebagainya. Kemudian apa tadi Pak? Yang berapa? 9 10. Kemudian ketika iqamah telah dikumandangkan, Rasulullah berpesan kepada kita, idza uqimatus shalah fala sholata illal maktubah. Jika salat wajib telah dilaksanakan, ketika salat wajib sedang diiqamah, sudah selesai, Allahu akbar, la ilaha illallah, maka tidak boleh ada salat lain selain salat wajib. Jadi termasuk kita Pak harus tahu diri. Mohon maaf, harus tahu diri. Misalkan ada timer waktu sholat subuh, misalkan iqamatnya kurang 10 detik,
Dan jangan paksakan diri kita untuk sholat sunat tahiyatul masjid. Jangan paksakan diri kita untuk sholat qobliyah sholat. Kalau kita paksakan sholat tahiyatul masjid, tambah lagi sholat sunat qobliyah, imam salam, kita habis ketinggalan kereta. Gonglah sudah pelempang itu baru berangkat di Prabu Jaya. Nah, jadi itu ada ketika kita sholat berjamaah. Tetapi kalau waktunya masih panjang, masih semenit, masih 1,5 menit, masih 2 menit, dipersilakan. Mau sholat sunat tahiyatul masjid boleh atau langsung qobliyah juga boleh, karena ada ulama yang berpendapat ketika sholat sunat qobliyah di dalam masjid itu pun sudah terhitung di dalamnya, include, sudah termasuk sholat sunat tahiyatul masjid. Kemudian yang ke-11, ya, jadi diupayakan kita meraih shaf yang utama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairu sufufir rijali awiluha. Sebaik-baik shaf yang laki-laki adalah shaf yang pertama. Kemudian wasyarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik dan seburuk-buruknya adalah yang terakhir. Jadi kata Rasulullah SAW, laki-laki itu yang utama di depan. Kemudian seburuk-buruk shaf itu yang terakhir. Kemudian sebaik-baik shaf wanita adalah yang terakhir dan seburuk-buruk sebaik-baik shaf wanita adalah yang terakhir dan seburuk-buruknya adalah shaf yang pertama. Tetapi bukan berarti sholat yang berjamaah dan jadi shaf yang terakhir itu buruk. Ini lebih bagus daripada orang yang tidak sholat. Nah, maksudnya fadilah atau utamanya tentu berbeda dengan orang yang shafnya di depan. Jadi itulah Bapak-Bapak sekalian, salah satu banyak sekali adab ketika sholat berjamaah. Rasulullah mengatakan sebagai shaf wanita adalah yang terakhir dan seburuk-buruknya adalah yang pertama. Ini mengindikasikan bahwasanya wanita itu boleh juga sholat berjamaah di masjid. Karena Rasulullah menyebutkan sebagai shaf wanita adalah yang terakhir dan seburuk-buruknya adalah yang pertama. Rasulullah juga mengatakan lau ya'lamuna ma fi shaffi muqaddami lastahamu. Seandainya mereka mengetahui keutamaan atau fadilah yang diperoleh dalam shaf pertama, niscaya mereka akan mengundi untuk mendapatkannya diundi Pak siapa yang dapat dari shaf pertama. Jadi Bapak berbahagialah yang mendapatkan shaf yang pertama. Bapak-bapak sekalian, dan yang berikutnya 13, aturan habis. Merapatkan shaf, merapikan. Rasulullah sebelum menunaikan sholat berjamaah, apalagi beliau menjadi imam, mengingatkan kepada para jamaah, sawu sufufakum, rapat dan luruskan shaf. Fa inna tasbatas shaf min tamami shalah. Sesungguhnya rapatnya shaf, rapinya shaf ini sebagai salah satu kesempurnaan sholat. Jadi Bapak-Bapak sekalian, itulah yang dapat kami sampaikan. Banyak sekali ada dalam hal sholat berjamaah. Mudah-mudahan dengan uraian ini semakin kita termotivasi tentang fadilah, tentang memakmurkan masjid, salah satunya dengan sholat berjamaah. Terima kasih. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan dalam laci. Kalau ada kata-kata yang salah, tolong jangan dilaporkan ke polisi. Ya, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah kajian kita pada akhir. Dapat kita simpulkan bahwa ada untuk sholat berjamaah pertama menggunakan pakaian yang bagus, kemudian yang kedua berwudu dari rumah, yang ketiga berdoa, yang keempat melangkahkan kaki kanan menuju masjid, kemudian yang kelima dan sampai seterusnya, dan yang terakhir ada semua yang hadir dan mengambil imannya dan mengimplementasikan kegiatan kita sehari-hari. Dan jawab mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada Ustaz Taufik, kami persilakan. Ya, saudara Dean. Pada waktu muadzin menggunakan azan, waktu subuh kan ada as-sholatu khairun minan naum. Itu yang kita sebagai pendengar itu jawabnya gimana kan? Terima kasih.
Ya. As-salatu khairun minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Jawabnya apa? Ustaz Bayu. Sodakta wa barota. Saya lupa Ustaz. Mana Ustaz? Minasyahidin. Sodakta wa barota wa ana ala dzalika minasyahidin. Engkau benar dan engkau wa barota itu yang Ustaz Bayu. Wa barota itu. Sodakta wa barota wa ana ala dzalika minasyahidin, dan aku menyaksikan bahwa ini adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi Bapak sekalian, ketika sedang kita mendengarkan as-salatu khairum minan naum, ini hanya ada azan salat subuh, duhur dakatik, asar dakatik. Ya, jangan sampai kaget asar dakatnya datang ke masjid, tak ke masjid Nunggalo. As-salatu khairum minan naum. Jadi sodakta wa barota wa na'ala dzalika minasyahidin. Itu Pak Ustaz. Terima kasih. Dikatakan sebelahnya ini. Silakan. Ini tadi. Ini masalah akad tadi. Akad. Istilahnya dengan tujuan tadinya. Contoh misal kami ini pengurus masjid. Kami ini kan minta adukan proposal dengan kawan-kawan ini, permohonannya kan contohnya misalnya kami nak renovasi plafon tadi. Iya. Proposal biayanya 40 juta nih. Ternyata pada waktu kami mengumpulkan sumbangan dari kawan-kawan yang berimpak ini tersedekah banyak lebihnya tadi. Tapi kan kami pada waktu minta permohonan itu kan untuk renovasi plafon. Ternyata lebih banyak tadi. Umpamanya 40 juta plafon kami biayanya kan. Itu kami ternyata benar. Kita kan mintanya kan untuk renovasi plafon nih. Ternyata terkumpulnya 100 juta kan. Boleh enggak kan? 40 juta tadi kita pakai ke plafon. Itu akad minta sumbangan itu kan untuk plafon kan? Lebihnya kita pakai untuk anggaran yang lain kan. Boleh enggak untuk mengenai itu kan? Insya Allah diperbolehkan dengan catatan disampaikan saja kepada jamaah. Misalkan sholat Jumat. Jadi sholat Jumat kita sudah membuatkan proposal Masjid Baitur Rahman Vina Sidra sedang membangun masjid, kita butuh plafon dananya 40 juta. Ternyata yang terkumpul 100 juta. Jadi disampaikan lagi ke jamaah, Bapak-bapak sekalian jamaah selaku donatur, berikut kami informasikan plafon sudah terbentuk, sudah jadi 40 juta dan selebihnya 60 juta kami mohon izin untuk kami manfaatkan kemakmuran masjid. Dan insya Allah yang lain memahami, tidak mungkin minta ditarik lagi. Nah, jadi itu renovasi. Kami ini tidak perlu saudara aktif. Tidak, iya. Walaupun nanti yang penyumbang salah satunya tidak terdengar pengumuman kami, tidak apa-apa tadi. Iya, masalah. Kan? Iya, kecuali kalau memang ada orang tadi, aku nak minta, tolong aku ini infak 1 juta, tolong belikan semen. Jangan untuk 4 tukang, berarti kita memegang amanah, kita belikan semen. Nah, jangan untuk bayar tukang. Itu kalau memang sudah akad tadi. Walaupun misalkan nanti ada perubahan, kasih tahu lagi, Pak, semenlah penuh. Mana perlu bayar tukang, tidak apa-apa, lanjut. Nah, jadi apalagi kalau kita buang uang umat, apalagi kita ada media kita banyak, ada grup WhatsApp, kemudian ada juga media sholat Jumat. Atau misalkan tidak sempat, boleh di papan pengumuman disampaikan laporan untuk pembangunan plafon 40 juta, selebihnya dimanfaatkan untuk kemakmuran pembangunan masjid. Insyaallah mudah-mudahan kabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada yang mau ambil lagi, sudah ada apa-apa. Tapi jarang biasanya. Karena Pak Kusnanta nih, Iya. cukup puas. Ya, cukup puas. Baik, mungkin waktu selesai.